Final free. La 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 la. Wes apa iki? Mulai. Minum kopi dulu. Ya apa ngombe kopi nih Pak Anggit. Muni kudune ya. Wadah, aku disropot. Ini ada teorinya, Pak. Ya apa ini? Katanya ada di seruput dengan kenceng itu ada oksigen udara lah, pokoknya campuran dengan udara. Rasanya katanya beda. Oh, coba ya aku ya. Ayo, Pak, bantu sapa ki? Kamu nih ya. Walah. Insyaallah. Kopi apa ini? Kopi Rambayar. Kopi Rambayar. Kopine Ustadz Hamzah. Oke. Kopi khusus katanya. Kopi jago, lo nek jago nih. Ada khususnya. Walah. Baik, kawan-kawan dimanapun berada, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Anggi. Oh, saya ngobrol dengan Ustadz Hendri ini ceritanya. Kita akan ngobrol tentang banyak hal ya, yang tentunya masih berbicara tentang kampus dan topik-topik kekinian. Oke, nah baru-baru ini kawan-kawan sekalian gitu ya, kita diviralkan dengan satu anime yaitu One Piece. Nah, One Piece. Sampai mau coba One Piece gak? Ya dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. generasi ini kan, generasi kita ini kan sempat tahu. Terus ya ngikutin dikit-dikit lah. Okay. Kenal dikit lah sama Luffy ya. Iku lho kartun. Lho lah iya. Lah apa diwaca? Segede tuwek umure 30 munggah, anake loro lanang kabeh. Gitu. Wacanane One Piece. Apa rek? Ya ceritanya bagus ya. Oke, bagus ya. Apa yang bikin membuatnya bagus itu? One Piece ya. Nggak tahu ya, dari kecil tuh suka kekuatan gitu. Mungkin kalau jagoannya menang itu seneng. Oh benar. Sebetulnya sih Pak Andri, lebih nunggu kok ganteng tamat sih. Oh benar. Itu penasaran ya, yang bikin cerita tuh pinter lah ceritanya ya. Sampai sekian berapa episode sekarang? 1100. Iya, lali aku. Oh, akeh lah gitu ya. One Piece itu pertama kali saya kenal itu ketika tayang di RCTI. Tahun kira-kira. Saat itu saya kelas 3 SD. Berarti aku SD juga. Iya, SD. Sampai 3 kepala umurnya ya toh. Sampai kepala 3. Artinya umur anime itu awet gitu ya. Nah, terusnya ya kampus itu juga umurnya awet. Nah, iya, kampus yang berkualitas. Ya. Kayak STKIP Al-Hikmah Surabaya. Religius profesional. Kayaknya Pak Hendri banget tuh. Ya. Oke, baik. Ada satu scan cerita Pak Anggit ya tentang One Piece itu. Yaitu tentang genosida. Iya toh? Iya. Karo aku. Karo. Ngikutinnya sekilas Pak. Alur cerita besarnya saja yang tahu gitu. Tentang gimana itu? Gimana? Kalau nggak salah itu scan-nya itu ketika di negeri Ohara. Karo. Dari Ohara itu pulau di mana banyak para ilmuwan yang ingin meneliti. Nah, kita kan kampus ya, ingin meneliti tentang fakta sejarah yang ditutup selama 100 tahun. Nah, Ohara ini satu apa ya, pulau negara gitu disebutkannya itu, yang terdapat banyak ilmuwan. Sehingga pemerintah merasa ini bahaya ini orang-orang sehingga seluruh ras atau seluruh yang ada di Ohara
dimusnahkan. Bahkan perpustakaannya dibakar habis. Itu kalau saya melihatnya itu kok kayak Oda ini terinspirasi Baitul Hikmah yang ada di Baghdad yang iya. kayak real gak gue ya? Iya, mungkin ya. Mungkin Kan ada nih Baitul Hikmah itu satu perpustakaan saat itu kan di abad 8 sampai 10 kalau saya itu ya. Kan besar itu gitu. Yang ada di Baghdad, Irak. Ya menurut sampean? Yang itu ya, kisah genosida itu. Bisa jadi para pembuat komik itu terinspirasi dari cerita-cerita sejarah mungkin, sehingga dia karena pikiran manusia itu pasti tidak keluar dari pengalaman bacaannya, pengetahuan sebelumnya. Jadi sangat mungkin lah itu terjadi. Nah, ini kalau kaitannya teori yang sastra itu ada namanya teori mimesis. Menarik gitu ya. Jadi teori mimesis itu adalah satu tiruan, di mana tiruan itu yang pernah dialami, pernah dilihat, pernah dirasakan oleh penulis. Kemudian dia ceritakan melalui narasi dengan simbol-simbol, dengan kode-kode yang orang nangkap harus menerjemahkan dulu ini maksudnya apa. Dan kemudian itu juga akan terjadi walaupun di dunia fakta belum terjadi, mungkin saja akan terjadi di masa lampau. Nah, karena teori ini itu kan muncul itu seperti itu. Jadi cerita itu muncul mungkin karena pernah ada cerita yang lain. Jadi ada keterkaitan antar teks ya, ya kayak orang menyebutnya dulu pernah ada Fir'aun, mungkin ada Fir'aun modern kan gitu sih. Nah, itu bahasa-bahasa mudahnya. Jadi gitu. Boleh dikatakan gini nggak, kalau kita pengen punya karya yang bagus, orisinal, ya otomatis apa yang kita pelajari atau mungkin pengalaman kita juga harus banyak. Iya betul. Ya. Kalau nggak banyak ya nanti kisahnya nggak menarik. Atau sebaliknya Pak Hendri, mungkin nggak Oda itu nggak baca itu semua, nggak baca sejarah, nggak ada pengalaman, tapi memang muncul murni dari nggak mungkin. Karena dulu pernah itu Dewi Lestari, kalau pernah mendengar tahu novelnya Supernova atau mungkin Perahu Kertas itu kan, dia butuh riset sampai ke mana itu, ke Thailand, riset sampai ke Vietnam, hanya untuk ingin tahu setting tentang seperti apa sih orang-orang Buddha di sana. Karena kan Dewi kan mohon maaf agamanya Buddha saat itu. Dewi Lestari. Untuk bisa berkarya. Ya berkarya untuk bisa melukiskan. Jadi tidak hanya sekedar ya memang betul imajinasi, tapi kan dia kan punya fakta yang pernah dia lihat. Ya kalau dulu orang melihat itu kan dulu tidak ada pesawat terbang ya. Tapi Bhagawan kita melukiskannya dengan kaca-kaca orang terbang. Sekarang, mungkin awalnya terinspirasi dari hewan yang bisa terbang. Betul. Berarti ini pesan juga buat teman-teman generasi muda ya, mungkin ya. Mumpung masih muda perlu terus ditambah itu. Mungkin cerita-cerita, kisah, sejarah, pengalaman, bacaan. Supaya nanti bisa berkarya. Balik nih Ban Wisna iki atau ngendi-ngendi loh. Iya itu kan tuh apa? Tambahan. Nah, Pak Git. Ini kan sedang ramai nih ya. Kemudian Pak Prabowo ternyata membolehkan orang berkreasi menggunakan One Piece, menggambar One Piece, bendera One Piece dengan topi jerami gitu ya, topi jerami. Ya, ada simbol-simbol. Kan menurut sampeyan iku, ya apa kan sempat ada kejadian ditangkap dan lain sebagainya, atau mungkin karena telah terlanjur masang bendera One Piece. Lanjut tahu apa? Terus. Iya, wis sampean lewat. Ayo. Iya. Oh, iya anak mahasiswa iki. Ya, itu mahasiswa. Nah, terus. Nah, itu ya, iku menurut sampean ya apa iku? Nah, dulu
kayak ada yang melarang kemudian ternyata tiba-tiba Pak Presiden nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Mungkin ini ya, kalau jelaskan fenomenanya, mungkin yang melarang itu nggak nyaman mungkin ya. Nggak nyamannya itu begini. Kita tahu tadi sekilas dikisahkan Pak Hendri, One Piece itu kan menceritakan tentang kebebasan. Perlawanan juga kan ada kan, itu harus kita akui loh itu. Apa mungkin bagi yang melarang ya, apa mungkin dia merasa negara kita itu harus dilawan ya gitu. Nah, mungkin loh. Mungkin kalau di ceritanya itu kan kita melihat ya, Luffy sebagai tokoh utama, Garp sebagai orang pemerintah, dan Dragon sebagai orang pasukan revolusi. Ngerti itu nanti ceritanya. Nah, ini keluarga yang unik ini ya unik satu keluarga. Kakeknya itu admiral gitu ya, admiral kakeknya itu. Kemudian anaknya itu yang mengusik pemerintahan, mereka mengatakan sebagai pasukan revolusi, dedengkotnya pasukan revolusi. Luffy-nya bajak laut. Bajak laut. Jadi 3 orang yang memiliki keunikan dan dia itu adalah satu keluarga. Nah, ada yang namanya itu revolusi. Jadi kalau orang menyebutkan kalau bajak laut itu tidak pernah mengusik negara, tidak pernah mengusik pemerintahan. Fokusnya ke kebebasan itu ya. Tapi yang pasukan revolusi ini adalah pasukan di mana pemerintah dunia itu harus berubah. Nah, karena dikendalikan oleh satu orang bernama Imu. Imu. Ya. Maka kan orang-orang yang memiliki keturunan D gitu ya, semangat D ya, D itu harus dimusnahkan kata Imu gitu ya. Termasuk Luffy kan di Dragon juga di Teach itu kan juga bajak laut dan sebagainya. Nah, mungkin ketakutan itu ketika tentang yang mengusik masa negara itu. Makanya itu revolusi. Itu sudut pandang dari yang mungkin merasa nggak suka kan gitu ya. Ngapain sih kok disandingkan dengan bendera merah putih begitu dah. Padahal yang disandingkan adalah bendera bajak lautnya, bukan pasukan revolusinya. Kan ada bendera Pak Andri dari ya. Mungkin ketika tapi kan ini Pak, itu kan sebetulnya tidak merepresentasikan pasukan revolusi saja, tapi kan ini anime One Piece secara keseluruhan kan begitu toh gitu loh. Jadi mungkin ya begitu, merasa nggak nyaman gitu. Kalau kadang gini ya, sebagian orang tuh kayaknya nggak apa-apa lah gini. Tapi di sisi lain tuh saya juga berpikir, coba kalau kita di posisi yang punya bendera gitu ya, itu yo rasanya yo ada loh ketersinggungan itu gitu. Kalau dipikir-pikir loh ya, kalau memang ada aku sampai mikirin deh mungkin Pak Bawo sudah diberi masukan oleh beberapa stafnya yang mengikuti anime One Piece gitu ya, sehingga ini lo gak berbahaya, ini gak ngusik pemerintah, ini tentang semangat meraih One Piece. Dan One Piece kan orang sampai sekarang nggak tahu One Piece itu apa sih, One Piece itu apa sebenarnya itu, kebahagiaankah atau hartakah, kan nggak tahu. Ya, kemudian kan orang mencari, semua kan berbondong-bondong mencari yang punya One Piece itu. Pemerintah takut ketika One Piece itu ditemukan. Makanya ada pulau yang dihilangkan namanya Raftel, nah gitu sih. Nah, untuk mencapai Raftel itu kan harus melalui pulau ini. Nah, itu kan ya, itu interpretasi orang. Ya kan, sudut pandangnya macam-macam lah, saya kira itu. Tapi yang menarik itu begini, kalau menurut saya Pak Hendri ya, karena ini tuh rame di bulan Agustus kan begitu gitu ya. Terus orang mengait-ngaitkan itu dengan nasionalisme begitu. Saya tuh inget dulu waktu briefing itu pernah disampaikan begini. Nasionalisme itu ada 2 gitu. Apa itu? Yang pertama simbolis ya bendera gitu ya, kita memasang Garuda di dadaku begitu. Yang kedua itu ya ini nasionalisme yang lebih substansi gitu. Jadi
Ini tergelitik dengan statementnya Pak Sujiwo Tejo di tayangan YouTube itu. Mana yang lebih menghina merah putih? Memasang bendera One Piece, gitu ya, menyandingkan bendera One Piece dengan bendera merah putih, atau menjual tambang ke asing? Angel itu jawab lo kan, artinya itu gitu loh. Oh iya ya gitu. Jadi kita itu berusaha balance gitu loh. Jadi kita hafal tuh lagu-lagu nasional. Kita setiap awal bulan tuh kan agenda kampus kita kan menyanyikan lagu nasional ya. Tapi itu apa namanya, nasionalisme dari sisi simbolis gitu loh, bukan substansi loh, itu atribut ya, itu atribut saja gitu. Oh iya, itu penting loh, itu penting juga gitu. Saya nggak mengatakan itu nggak penting, itu penting. Nah, tapi ada yang lebih penting sebetulnya. Apa? Ya perbuatan kita nasionalis enggak? Gitu. Katakanlah kita mengibarkan bendera di mana-mana, ya kan, pakai bajunya merah putih. Ya, tapi perilaku kita enggak. Tapi kalau saya pikirnya gini, kegiatan Senin kita di kampus yang nyanyi setiap bulan sekali nyanyi lagu nasional. Itu kan ada bukunya itu. Iya, sebagai awal sih sebenarnya, awal mulai itu untuk menumbuhkan. Sebenarnya kan gitu. Betul. Untuk menumbuhkan. Betul. Ya walaupun jiwanya masih jiwa MU gitu ya, jiwa Liverpool gitu sih. Gitu. Bajunya dari mana? Jadi kan paling nggak diingatkan, iku loh, kon iku di Persija, di Persebaya, ya. Peno karo iku kan, di Persis Solo. Ya, yang perlu disadari Pak Hendri, ini kan sudah 80 tahun. Enggak, kemerdekaan kita ini sudah 80 tahun. Artinya kalau sudah 80 tahun merdeka itu, kita sudah harus naik level lah ya. Bukan berhenti di simbolis dan atribut saja gitu loh, maksud saya itu. Kita juga harus lebih ini lagi sebagai warga negara gitu. Lebih kita merenungi lagi, sudahkah amanah undang-undang itu kita laksanakan dengan baik. Iya rotok dalam sih memang. Tapi kalau kita nggak pernah menyentuh itu, deep learning. Kalau nggak pernah menyentuh itu sampai kapan kan begitu? Iya. Kan? Iya, sedikit banyak harus disentuh. Aduh, yo sedeng ora iki. Sedeng. Monggo Ustaz. Lewat saja Ustaz. Niki sedeng kok ini. Aman. Terus. Oke, sip. Jadi menarik lah ya. Nah, kalau di sisi yang lain memang tapi itu loh, itu apa ya? Satu kegiatan yang terus dilakukan, dan itu justru sebenarnya itu akan bisa membentuk, walaupun itu ya tidak langsung. Yang mana? Penyanyi gitu. Oh iya, itu iya, nggak salah dengan itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pertanyaannya, dicek dong di lapangan, sudah bangun nggak jiwanya, raganya sudah bagus nggak, kayak gitu. Kayak contohnya 17 Agustus itu identik dengan lomba. Nah, betul nggak? Iya. Ini sebetulnya saya kepikiran. Apa hubungannya kadang cedalan? Kan ada perlombaan bagus-bagusan dekor. Ada Pak. Ada di beberapa daerah itu ya, dekor itu dilombakan loh. Yang bagus menang. Oke, itu bagus ya. Nah, kita hendaknya naik level sedikit lagi gitu. Itu sudah bagus, saya nggak bagus. Misalnya lomba permainan gitu ya. Permainan itu kan ada banyak ya. Iya. Apa sih teman tahu pernah perlombaan? Ya, permainan engklek. Terus lomba kelereng sambil digigit sendoknya. Nah, misalnya seperti itu bagus ya. Seru, rame gitu ya. Itu kalau mau ditingkatkan lebih sedikit lagi, pembicaraannya itu terkait dengan manfaat lombanya. Mau ketua yayasan sedikit lagi. Iya, seneng. Misalnya gini ya, saya tuh memikirkan lomba di anak saya itu ikut lomba balapan tapi harus pakai kardus sih. Tahu ya, kardusnya dipindah itu. Saya mikir nih, oke, ini diskusinya harusnya nggak cukup hanya di level apa namanya, ini seru rame, bukan, ini manfaat nggak buat dia. Ada tuh, dia kan motorik Pak, keseimbangan kanan kiri. Terus kalau kelereng juga kan ya. Nah, kita perlu menyeleksi nanti. Kalau ada nggak perlombaan-perlombaan yang dalam tanda kutip ya, kita cuma dapat serunya, ramenya saja,
tapi manfaatnya itu kurang. Atau kita bisa nambah perlombaan-perlombaan yang inilah yang berkelas itu. Mikir. Iki bablas iki. Misalnya iya 11 oh. Monggo. Misalnya sing rada tak sayangkan tuh kok sekarang lomba-lomba olahraga tuh makin nggak ada ya. Kampung sampean sih gak ono. Nah aku sih enak kok. Sering berantem loh Pak. Volley enak. Akhirnya berantem terus akhirnya berhenti. Nggak diadakan lagi gitu. Kan eman ya gitu-gitu. Sepak bola sih enak. Nah, tempat saya masih di desa saya masih. Nah sekarang bayangkan ya, kita ketika disimbolis selesai nih, atribut selesai. Begitu lomba tukaran. Ini nasionalismenya kemana terus? Itu lah maksudnya tuh. Gitu. Jadi kita naik tingkat di situ maksud saya. Mau cek diombe kopinya? Enak teman Pak, kopi khusus sih. Iki kopi ini sih. Ini nyari. Memang saya ngomong kopi ini entek. Nah, ini kleru gitu. Kopi ini entek isi kopi ini. Ini kopinya agak langka teman-teman ya. Kopinya agak langka. Dicari ini susah di pasaran. Pak Hamzah yang tahu ini tempatnya di mana. Langka gratis kok gak langka. Oke, baik. Nah, simbol One Piece bendera merah putih. Nah, Lek Pak Hendri, perasaannya gimana? Saya tak tanya balik. Apa itu? Ada bendera merah putih, terus di situ di bawahnya dikibarkan bendera One Piece. Nah, sampean setuju, Mbak? Setuju, perasaannya gimana? Ayo. Nah, aku ngomong dari perasaan dulu ya. Oke. Nah, aku itu satu bentuk apa ya? Semangat saling mendukung. Kayak karena inti dari cerita itu adalah mencari One Piece ya, yang mengatakan kebahagiaan. Lah, semangat mencarinya itu seperti halnya ketika... berarti intinya Pak Hendy setuju? Apa? Nggak ada problem? Nggak ada problem. Oke, dengan asumsi, iya. Dengan asumsi yang jenengan sorot kan One Piece, spiritnya itu mencari semangatnya. Itu. Nah, pertanyaannya kan begini Pak, apakah persepsi semua orang itu sama dengan persepsinya Pak Hendri? Nah itu loh maksud saya. Katakanlah begini, One Piece ada bendera One Piece pasang, jret. Pak Hendri tadi yang apa ya, otomatis terfikirkan itu One Piece, ini mencari One Piece semangat. Orang lain ada yang mengasosiasikan itu perlawanan itu artinya. Oh Pak? Oh ya ada betul. Nah itu jadi sumber masalahnya tuh di situ masalahnya. Tapi akhirnya sudah dikelikan oleh Pak Prabowo, Pak Popo. Nggak apa-apa, ya wes aman. Jadi besok kita pasang dah. Ya akhirnya sudah digulirkan Pak Prabowo. Dulu kan polemik itu. Ya, saya mikirnya sederhana loh, itu simbol semangat, simbol mencari kebebasan. Arti kebebasan itu adalah ya kita berekspresi dan sebagainya. Emang kurang bebas lah ekspresi di sini. Ya, bebas ya toh. Ini nyatanya main gitar ya. Gitar ya toh. Ya meskipun segala kali-kalikunya. Ya enggak apa-apa ya toh. Ya. Oke. Terus tokoh sing sampean senengi sapa yang One Piece itu? Saya sampean mau sampai terakhir. Nonton sih bukan mau. Sapa tokoh sing ya jelas no. Apa? Si rambut merah dong. Agak Kamino Sei. Oh iya, nggak tahu seneng ya. Iya. Saya suka dengan karakter yang cool gitu. Iya. Yang powerful. Low profile. Nah, gitu lah. Keren gitu. Tapi keren itu. Agak misterius sedikit. Nah, gitulah. Ya sampean no. Nah, aku Luffy. Oh, Luffy. Yang penting wani dhisik ya ta. Oke. Gak banyak hitung-hitungan, ya. Banyak hitung-hitungan. Kekancan. Iya. Menarik ya. Bisa buat karya yang seperti itu gitu. Tapi arek fisika iso ono sing komik sih. Ada. Apa itu? Komik apa itu? Komik pembelajaran fisika. Tapi baca laut ya. Itu pernah dibahas ya. Saking powerfulnya One Piece itu. Sampai cek amati. Manga ya istilahnya komik kan manga yang baru muncul tuh nggak akan ada yang berani membuat topik yang bajak laut. Sampean cek aja.
Iya, betul. Karena saking One Piece itu punya nama yang sangat Ya soalnya gini, besar. banyak hal yang dibahas. Masalah genosida, pernikahan politik, Ya. gitu. Terus kemudian obat-obatan terlarang, gitu. Terus kemudian apa namanya itu penghancuran ras, gitu ya. Kan ada itu rasnya itu memang sengaja dihancurkan. Ras Lunerian kalau dicerita itu, rasnya Kuma itu dihancurkan. Jadi berarti risetnya luar biasa ya? Itu luar biasa. Ya. Terus kemudian politik, nah, macam kompleks sekali yang dibahas itu tentang apa penggelapan sejarah, penghilangan sejarah, macam-macam ya. Yang bahasanya itu seperti hanya orang berpetualangan dari pulau ke pulau itu mengungkap fakta dan lain sebagainya. Tapi itu fakta-fakta tentang apa? Tentang yang dipikirkan oleh Oda. Tapi nyambung dengan apa yang terjadi di dunia ini gitu ya. Itu mungkin yang bikin penasaran. Karena memang ya apa ya petualangannya itu loh yang bikin orang penasaran. Itu kita sebagai guru itu pertanyaan besarnya bisa nggak ya kita mencetak ada murid atau mahasiswa yang bisa berkarya ya kalaupun enggak selevel Oda minimal mendekati lah gitu loh. Ya itu loh mahasiswamu itu loh fisika itu bagus loh itu fisika. Saya ngelihatnya kan begini Pak. Fisika itu biasanya kan kaitannya kalau hitung-hitungan ruwet terus dihitung ngapalne rumus sapa maneh di pikiranku. Tapi mahasiswa sampean itu bisa menyajikan dengan komik ya pembelajaran dengan komik tak tonton barang itu tentang apa bis Surabaya kok ya di sini ya dan lain sebagainya itu bagus. Itu satu hal yang tidak ada mungkin di prodi fisika yang memang model seperti itu. Oh pengelas ya sangat itu aja fisika ya apa hitung-hitungan sih gitu. Lebih jelimet daripada hitung-hitungan yang lain. Iya ya idenya oke. Nah maksud saya menjaga supaya bisa berkarya dalam waktu yang lama konsisten itu kan nggak mudah karena di negara kita itu sebetulnya orang yang bisa bikin komik itu banyak kan. Saya meyakini itu banyak itu. Tapi maksud saya kok tidak sepowerful Oda gitu. Nah ya, itu gimana tuh cara kesana kan begitu tuh. Ini nasionalis ini kan begitu. Nasionalis dengan cara berkarya yang karya kita dikenal dunia gitu. Makanya istilahnya itu sampai manga. Istilah manga itu istilah mendunia. Itu bahasa Jepang ya. Lah makanya. Kan sampai punya istilah seperti itu. Ini kan tantangan kita gitu. Jadi jangan hanya kita tuh selesai mendebatkan ini boleh nggak boleh. Ini bid'ah nggak bid'ah. Nah, misalnya gitu ya. Tapi debat kita tuh bisa nggak kita menghasilkan karya sekelas One Piece itu? Oh, iya. Nanti bendera komiknya tuh berkibar di negara lain. Iya, misalnya begitu gitu loh. Nah itu loh sebenarnya diskusi ke situ yang menarik gitu. Jadi supaya kita juga tidak terjebak di diskusi di ranah-ranah yang surface discussion. Kan larinya ke jenengan deep learning ya kan. Deep learning. Iya. Tapi perlu dengan namanya coding. Itu permukaan saja. Saya tanya ini mumpung deket ini. Validasi karena Pak Hendri kan di bidang itu. Tentang joyful learning itu. Yang pernah saya sempat baca itu joyful learning itu poin pentingnya bukan pada apa namanya yang keprok itu bukan gitu loh, tapi lebih kepada misalnya berhasil menemukan sesuatu apa percobaannya berhasil sehingga ada aha momen istilahnya begitu. Bener begitu ya? Iya. Berarti kan itu perlu dijaga tuh supaya kita nggak kebablasan gitu. Nanti dikiranya joyful learning itu yang penting seneng keprok nonton video gitu ya, ice breaking wakah. Jadi tahapan level tertinggi dan joyful itu adalah segi kebahagiaan, kegembiraan. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomong joyful, nah, maka nanti ada namanya inner joy, inner joy. Jadi kebahagiaan dari dalam gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar euforia. Dor. Nggak kena. Gitu. Bukan seperti itu. Nah, tapi pada tataran
apa namanya tuh kebahagiaan itu muncul ketika saya sudah belajar fisika. Jadi innernya tuh muncul. Jadi ya nanti akan memunculkan makna. Nah, dia katakan sebagai makna. Oh, ada maknanya itu apa sih? Pesannya apa? Oh, alah. Gitu. Maka ada muncul prinsip pembelajaran mendalam. Keren. Berkesadaran gitu ya. Bermakna, menggembirakan. Ini menggembirakan itu terakhir ya. Itu nggak harus bermakna dulu, nggak harus bisa. Ya. Oke. Nah, kita mau mulainya dari mana? Mau disadarkan dulu boleh, nggak apa-apa. Ketika sudah memang seneng tataran pada bahagia, dia akan tersadar. Kan itu juga bisa. Kemudian bermakna bagi kehidupannya, kan bisa. Atau mungkin dia bisa mengambil makna, kemudian dia bisa memetik kebahagiaan. Oke. Dan akhirnya dia sadar bahwasanya fisika itu penting. Nah, kan lebot. Ya. Kali ini tapi kan memang perlu kerja keras ketika kita mau harus sampai tataran seperti itu, bukan sekedar tataran permukaan saja. Nah, makanya penting nanti insya Allah akan diundang ini pakar. Drama dong, drama. Lagi dirasain itu. Pak Iksan. Mantap. Oke. Sekarang jam. Oke kawan, kita sudah ngobrol banyak hal tentang One Piece dan di ujung dengan deep learning ya. Intinya adalah ya teman sekalian gitu ya, kita harus pinter menginterpretasikan simbol ya. Bendera itu simbol, gambar bacala itu simbol. Tergantung kita tuh menginterpretasinya gimana, menerjemahkannya gimana. Ya. Oke. Ada kawan saya, ya ini Saikona Ikcan, bos, ini loh. Pas dadi wong yayasan ya. Oke, ngaji ngopi hari ini dengan Pak Anggit ya. Semoga bermakna. Kopinya insyaallah. Ya. Religius Profesional. Oke, monggo. Iya, kurang ndelok kancane sik ya.